Hai semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk menampilkan data produk yang kita terima dari endpoint backend-nya supaya tampil di front end React.js-nya dari data-data produknya, dan akan kita coba styling nantinya. Jadi untuk data produknya, endpoint yang kita butuhkan yaitu yang ini, tampil semua produk, yaitu endpoint localhost 3000/ep/v1/product, di mana untuk endpointnya sendiri responnya nanti akan seperti ini, yaitu menampilkan semua data dari produk kita. Ini kita langsung coba implementasikan. Kita masuk ke dalam client, source, bagian page, yang home view kita tampilkan dalam home-nya semuanya. Nah, sebelum kita atur pengambilan datanya atau fetch datanya, sebenarnya di sini juga sudah ada yang bagian atas ini. Nah, pertama mungkin kita buat dulu untuk atur Axios-nya, karena kita tidak mau mengulang-ulang IP/v1 ini di pengambilan endpoint-endpointnya nanti ke depannya. Nah, maka dari itu kita akan buat satu file. Kita buat file dengan nama api.js di folder source-nya yang ada di sini, api.js. Nah, kemudian untuk cara pembuatan custom dari fetch-nya, kita bisa buka saja dokumentasi dari Axios. Kemudian kita buka di Axios Intents di sini. Nah, ini sudah ada cara kita untuk atur endpoint-nya nanti atau endpoint base URL-nya. Kita bisa copy, masuk ke dalam api.js, kita paste, dan di sini kita bisa ekspor default fungsinya supaya nanti kita bisa impor di bagian yang kita butuhkan. Oh ya, di sini kayaknya ada yang salah. Kita ekspor default saja di bawah. Ekspor default custom API. Ini saya zoom dulu supaya lebih kelihatan. Nah, untuk variabelnya kita sebut namanya custom API. Nah, ini kita buat untuk custom API-nya dengan base URL. Ini kita hapus yang di bawah. Nah, base URL-nya itu https, kemudian ini https-nya tidak perlu, kita cuman atur /API, kemudian /v1-nya ini. SCP/v1, kita save. Nah, kemudian nanti di sini kita tinggal import. Kita import dengan nama tadi, custom API dari file api.js. Nah, selanjutnya di sini kita bisa hapus apa-apa saja yang kita butuhkan di sini. Pertama mungkin kita import fungsi yaitu useState dari React dan juga useEffect. Jadi useEffect untuk ngecek setiap perubahan di dalam fungsi kita nanti, dan useState untuk menampung nilainya atau mengambil state-nya nanti. Kita masukkan ke cons, kita buat cons. Kita buat dulu satu state-nya, useState dengan nilai default yaitu array kosong seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk inisial nilainya kita buat saja namanya product, dan untuk ngeset nilainya kita buat saja namanya set product seperti ini. Nah, kemudian kita coba buat fungsi untuk nge-get datanya dari endpoint-nya yang kita buat. Caranya kita bisa buat variabel yang menampung sebuah fungsi, contoh get products, sama dengan kita gunakan penggunaan asinkronus yaitu async await untuk mengatasi asinkronusnya, buat allow function. Selanjutnya kita coba try and catch. Jadi jika terjadi error, kita tampilkan errornya, kita console log saja errornya apa. Nah, tapi jika nilainya ada, kita bisa cek di sini cons, kita ambil dari data yang kita dapatkan. Karena kalau kita baca di dokumentasi API kita, nah di sini yang kita terima nanti yaitu message dan juga data yang kita terima. Yang kita perlu ambil itu nanti yang datanya ini. Nah, maka dari itu di sini kita coba await, kemudian kita panggil untuk custom fetch-nya, custom API yang sudah kita buat tadi. Kemudian method get,
Nah, kemudian optionnya kalau kita ingin ambil opsinya apa-apa saja. Tapi di sini kayaknya kita cuma perlu URL-nya, yaitu product. Untuk ambil semua data produknya sesuai endpoint. Nah, kemudian kita coba console log dulu, kita dapat datanya atau tidak. Console.log data. Kayak gini. Nah, kemudian kita bisa gunakan use effect. Berarti di bawah sini use effect. Ini ada dua parameter, yaitu efeknya apa, kemudian dependency listnya apa. Nah, untuk efek yang akan dia jalankan, kita buat berupa callback seperti ini. Nah, untuk dependensinya kita buat saja array kosong. Dan di sini dia akan ambil get produknya berupa fungsi seperti ini. Nah, ini kita cek dulu di web browser. Kita jalankan aplikasi kita dulu. Hampir lupa. Kita buka terminal. Nah, kita jalankan di rutenya, yaitu folder e-commerce. Kemudian append run dev untuk menjalankan kedua aplikasi kita, yaitu bagian client dan juga server. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini aplikasi kita sudah jalan. Nah, ini untuk kliennya, localhost 5173. Nah, ini untuk database-nya juga sudah jalan dan sudah connect. Kita buka di web browser. Nah, ini kayaknya ada error. Kita inspect di console. Nah, errornya itu di Axios-nya. Dia tidak ditemukan di ip.js karena kita belum import. Kita masuk lagi ke ip.js, harusnya kita import Axios-nya seperti yang ini. Kita cut saja yang ada di sini, kita import ke sini. Seperti ini. Kita cek lagi di web browser. Ini kita sudah dapat. Nah, data yang kita dapat ini yaitu kita dapat data dan juga message-nya. Nah, datanya ini kita bisa masukkan ke dalam set state kita tadi, yaitu set product. Ini kita coba tampung datanya, berarti di sini kita bisa hapus yang ada di sini, kemudian set product dalam kurung, kita tampung produknya, berarti data titik data atas titik data seperti ini. Kemudian kalau kita cek di console log lagi, console.log data titik data, kita akan dapat datanya. Nah, ini data dari produknya, dari ID-nya, kategori, dan seterusnya. Selanjutnya, karena kita sudah dapat datanya, kita akan coba melakukan looping datanya di template-nya ini atau di HTML-nya. Nah, untuk mempercepat cara kita untuk ke templating-nya, kita coba gunakan salah satu komponen di Daisy UI dengan nama komponen yaitu card. Kita cek di sini. Nah, ini card. Ini kita bisa ambil card yang ini untuk tampilannya. Kita cek menggunakan JSX. Kita bisa copy yang ada di sini. Nah, kemudian kita bisa cut di codingan kita. Kita gunakan di sini fragment. Kurung tutup kurung. Kita paste ke sini. Nah, selanjutnya kita bagi-bagi untuk kolomnya. Dan kita buat responsive. Caranya kita bisa buat satu div di sini dengan kelas berupa grid pembagian kolom. Kemudian untuk medium atau tampilannya itu di tablet yang pixelnya medium, kita kasih pembagian kolomnya grid call jadi 2. Nah, tapi kalau tampilan LG atau tampilan PC, kita bagi kolomnya grid call yaitu 3 kolom. Nah, tapi kalau dia tampilan mobile berarti cuma 1 kolom, yaitu defaultnya yang ini, yang grid, cuma 1 kolom. Ini kita masukkan ke dalam. Kita bisa cut masuk ke sini. Nah, kemudian di sini karena data kita yang kita dapatkan di sini itu berupa array object, yang kita bisa looping datanya dari array objeknya ini karena berupa array kemudian objek-objek dalamnya. Nah, cara ngeloopingnya kita bisa gunakan list render di dalam React.js. Caranya mungkin seperti ini.
Nah, kita panggil dulu untuk dependensinya pengambilan state-nya, yaitu products titik map, kita looping. Nah, kemudian value-nya apa? Value-nya kita sebut saja namanya item panah dalam kurung. Nah, kemudian kita tampung ini ke dalam, masuk ke sini seperti ini. Kemudian ya kayak gini. Kita coba cek dulu tampilannya, reload. Nah, ini datanya tampil ya, yaitu ada 7 data sesuai dengan data dari yang kita dapatkan dari endpointnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Nah, ini kita tinggal atur gapnya untuk jarak di antara elemen cardnya. Sini kita atur lagi gap, kita kasih saja gapnya 5 supaya ada jarak. Kita cek, oh belum ada, karena di sini kita bisa hapus w-nya atau width-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga ada error, yaitu setiap props-nya itu harus unik, atau data dari listnya itu harus unik. Jadi kita harus kasih key supaya dia unik setiap listnya ini. Caranya lumayan simple. Kita tinggal kasih sini key. Kita ambil key-nya dari item titik ID, garis bawah ID. Tadi load. Nah, errornya hilang. Nah, datanya yang kita buat unik itu berdasarkan ID-nya yang ini, yang datanya unik. Ini ID. Nah, selanjutnya kita tampilkan untuk gambarnya. Untuk gambarnya mungkin akan ada gambar atau produk yang gambarnya itu tidak tampil karena ada yang belum kita tampilkan di dalam cloud renderingnya. Seperti produk yang kelima ini, dia masih menggunakan upload file. Kita coba cek di sini ya. Yang ini kita coba tampilkan di source-nya. Berarti kita bisa tampilkan di sini berupa item titik image untuk gambarnya. Nah, kemudian untuk title nama dari produknya item titik name. Nah, deskripsi kita bisa tampilkan juga. Kita posisi ini item titik description. Kita coba cek dulu. Nah, tampilannya kayak gini. Ini adalah produk yang belum ada gambarnya. Dan kita coba cek juga backgroundnya. Kita ganti base-nya lebih gelap 300. Kemudian kita kasih warna untuk teks card-nya, teks primary. Kemudian ya untuk deskripsinya mungkin kita bisa buat dia lebih kecil. Untuk teksnya kita bisa gunakan di sini substring. Kita potong stringnya dari 0 sampai 50 karakter saja yang tampil. Nah, jadi seperti ini yang kita dapatkan. Ini kita sudah dapat untuk tampilannya. Dan mungkin di atas ini kita bisa buat title-nya. Kita buat div di atasnya. Div dengan class name. Kita kasih border bawah, border button, kemudian border primary, warna dari bordernya nanti. Ini untuk kasih garis bawah. Kemudian PB 5, padding bawahnya 5. Selanjutnya kita kasih sini untuk teks H2 dengan class name teks 2XL untuk ukuran teksnya. Kemudian font bold. Kemudian kita kasih capitalize. Nah, di dalam sini kita tinggal tampilkan product listnya saja. Teks berupa product list. Seperti ini. Nah, dan juga kayaknya kita butuh tampilkan untuk harganya. Harga dari produknya kita tampilkan sebelum deskripsi. Berarti sini kita tampilkan untuk item price. Dan kita coba styling untuk price-nya, last name, font bold, kemudian teks accent untuk warnanya. Kita coba cek. Nah,
Nah, ini sudah ada untuk harganya, cuman harganya masih berupa angka, bukan berupa format rupiah. Ini juga produknya kayaknya kita perlu kasih margin atas di bagian kliknya. MT5. Kayak gini. Sudah aman. Nah, selanjutnya tinggal yang kini yang kita atur harganya. Ya mungkin kita kasih untuk format rupiah. Nah, untuk format rupiahnya sendiri kita bisa gunakan yang namanya INTL, yaitu number format. INTL number format. Untuk format untuk currency atau rupiah untuk uang biasanya. Jadi currency-nya apa, kemudian style-nya apa, kita bisa gunakan. Ini kita bisa buat fungsi untuk membuat INTL-nya ini. Kita masuk ke codingan kita lagi, kita buat satu fungsi cons dengan nama price format dengan mengambil sebuah parameter yang nanti kita masukkan price-nya untuk di format, kemudian cons rupiah format sama dengan kita paste yang tadi. Nah, ini new INT number format. Nah, untuk number format untuk rupiah yaitu ID, kemudian ID. Nah, style-nya kita buat currency, kemudian currency-nya yaitu IDR untuk Indonesia. Nah, untuk format bukan number tapi price. Kita hapus yang tidak perlu. Ini save seperti ini untuk format rupiahnya, dan kita bisa return rupiah format yang kita bisa gunakan di sini nanti di bagian price-nya ini. Kita coba price format dalam kurung parameternya berdasarkan item price. Kita cek tampilannya. Nah, ini sudah berupa rupiah untuk tampilan harganya dari produk kita. Nah, ini produk kita coba limit saja dulu untuk 3 produk untuk bagian home, yang nanti untuk semua produknya kita tampilkan ke produknya atau halaman products. Kita coba cek di sini cara untuk ngelimitnya. Kemarin kita sudah buat yang namanya filtering untuk ngelimit datanya dengan cara kita tinggal tambahkan di sini tanda tanya limit sama dengan 3, kita limit 3 data saja. Nah, seperti ini, jadi cuma 3 data saja yang tampil atau 3 produk saja yang tampil. Oke, tahap selanjutnya mungkin kita coba pindahkan card-nya ini ke komponen lain, karena bisa saja kita gunakan card-nya di komponen view yang lain. Jadi kita buat komponen untuk menampung card-nya ini. Sini kita buat file card product.jsx. Kita gunakan LAFCA pembuatan komponen, dan kita bisa cut yang kita butuhkan. Contohnya mungkin dari sini sampai ke sini kita cut, masuk ke card product ke sini. Nah, dengan props-nya nanti kita ambil berupa item supaya bisa ngambil looping-loopingnya ini, yang nanti kita akan lempar juga itemnya. Nah, di dalam sini kita coba panggil untuk komponen yang kita buat tadi, import card product, kita jalankan ke sini berupa komponen, dan kita lempar props-nya item sama dengan berdasarkan items, dan kita panggil untuk format rupiahnya, kita cut, kita tampilkan ke card product di sini, ke dalam sini. Oke, kita coba cek reload. Nah, tampil juga datanya. Cuman uniknya nanti kita bisa gunakan komponennya ini di dalam view-view yang lain. Contohnya di product view, kita tinggal panggil komponennya untuk mendapatkan styling yang sama dengan yang ada di home. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk menampilkan produknya di dalam home view.
Jadi jika Anda tanyakan, silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.